Ya, kita lanjutkan untuk sama-sama membahas pada tafsirnya atau kita ambil hurufnya sebagai tadabbur surat Al-Qari'ah. Yang pertama, maaf ya suaranya masih agak serak, baru musim lagi ya. Ya. Para ulama begitu nih. Para ulama sepakat bahwasanya Al-Qari'ah ini ya, dia masuk pada surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, maka disebut Makkiyah. Ini disebut Makkiyah. Ini para ulama sudah sepakat bahwa surat Al-Qari'ah turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Ya. Sebagaimana topik utama pembicaraan dalam surat ini yang berkaitan tentang hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Hari yang tidak bisa kita bayangkan. Walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat. Tapi kalau kita pikir secara logika dengan otak pikiran kita tidak nyampe begitu ya. Gak banyak nyampe kalau misalnya kayak idza syamsu kuwirat. Maka apabila matahari digulung, gimana matahari digulung? Kayak tikar begini. Gak nyampe gitu. Bagaimana Allah ketika Allah itu menggulung matahari dan sebagainya. Ya, dan ini peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat besar ya, yang menjadikan manusia itu sangat ketakutan pada saat yang ingin ditujukan pada kaum musyrikin Arab yang mengingkari adanya hari kebangkitan dari hari kiamat. Jadi ayat ini turun untuk membungkam para kaum musyrikin Arab ya, bagi orang-orang yang mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dan hari kiamat. Ya, karena memang mereka tidak mempercayai namanya beriman kepada hal yang gaib. Mereka tidak beriman. Maka Al-Qari'ah ini salah satu surat yang membuat mereka terbungkam, ya, membantah atas pemikiran mereka, atas kepercayaan mereka. Di antara nama-nama, ya, karena Al-Qari'ah ini termasuk nama pada nama-nama surah, nama-nama kiamat, begitu. Ya, maka banyak ya di dalam Quran yang menyebutkan tentang yang berhubungan tentang nama-nama kiamat, banyak sekali. Ya, ini saya tampilkan sebagian saja yang insyaallah masyhur ya kita dengarkan. Di antara nama-nama hari kiamat yang lain yaitu yang pertama Al-Qiyamah. Al-Qiyamah la uqsimu biyaumil qiyamah. Pada juz 9 soal kiamat. Al-Qiyamah ini dari kata qiyam, qama yaqumu, qa'iman, qiyam itu berdiri. Maksudnya apa di sini? Al-Qiyamah ini adalah hari kiamat ketika manusia ini berdiri berjajar di padang mahsyar. Mereka dihadiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika orang-orang berkumpul di padang mahsyar tidak ada yang duduk. Enggak ada yang sempat duduk. Mereka semuanya tercengang ya, dan memikirkan mereka masing dalam keadaan berdiri. Bagi orang, kalau kita pernah merasakan takut yang sangat kepada seorang, kadang begitu. Kadang ketika kita takut pada seorang, kadang sampai kita pun bergerak agak berani gitu. Kalau pernah merasakan gitu. Dulu saya pernah merasakan bukan apa ya, segan takut sama guru bela diri saya gitu. Karena orangnya pernah memukul namanya guru bela diri gitu. Saking takutnya itu mau geser buku aja nggak berani gitu. Jadi lihatin gurunya nggak bisa gerak gitu, saking takutnya. Apalagi ketika di yaumul pada yaumul akhir di pada mahsyar ya. Maka mereka kebanyakan orang-orang itu menunggu keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri ya. Dari kata qiyam ya, maka disebut al-qiyamah. Ini salah satu nama hari kiamat. Berikutnya al-ghasyiyah.
Al-Ghasyiyah pada juz 3 hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya. Hari penuh dengan kepanikan. Ya, orang-orang saat hari kiamat itu sangat panik karena tidak pernah merasakan peristiwa yang sangat besar. Ya. Tidak pernah merasakan peristiwa yang sangat besar. Maka di surah Al-Ghasyiyah disebutkan hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah, hari penuh dengan kepanikan, orang-orang panik memikirkan dirinya masing-masing. Nanti juga kita menemukan ayat yang menceritakan sampai seorang ibu yang menyusui pun sampai melepaskan bayinya. Orang yang punya orang tua atau orang tua yang punya anak sampai lupa kalau dia punya anak, punya orang tua, saking mencekamnya pada saat hari itu. Ya. Karena hari penuh dengan kepanikan seluruh. Berikutnya, nama hari kiamat yang lain adalah Al-Waqi'ah. Okay. Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah juz 27 nih. Ya. Ya, pertama juga idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat yang pasti terjadi. Peristiwa yang pasti terjadi. Bagi orang yang beriman, ya, tidak mungkin tidak percaya, tidak mengimani bahwa kiamat itu pasti ada, pasti datang. Kalau dulu sering baca hadis-hadis berkenaan tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, atau tentang tanda-tanda hari kiamat. Kalau di hadis sebutkan bahwa terjadinya hari kiamat itu di hari Jumat. Maka saya lupa tahun 2019 kalau nggak 20 pernah sempat viral ada satu hadis yang menyebutkan hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat tanggal 15 Ramadan, pas bertepatan pertengahan Ramadan. Hadisnya walaupun hadisnya ada yang menyepakati itu dhaif, lemah hadisnya. Tapi pada tahun itu pas bertepatan tanggal 15 itu hari Jumat, pas kan? Karena tidak semua kita temukan ketika Ramadan itu di pertengahannya di tanggal 15 itu pas bertepatan hari Jumat. Tapi di tahun itu pas hari Jumat. Maka sebagian ustaz ada yang mengkhawatirkan terjadinya hari kiamat pada tahun itu begitu. Tapi terjadi, ternyata tidak terjadi begitu. Karena memang hadisnya diperselisihkan ke absahannya yang dhaif atau sahih. Tapi kebanyakan para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Berikutnya Al-Haqqah. Juz 29 Al-Haqqah wa ma adraka mal Haqqah. Yang maknanya peristiwa yang pasti terjadi. Berikutnya nama hari kiamat yang lain adalah Al-Qammah. Fa idza ja'at al-qammatul kubra. Pada surat An-Nazi'ah. Maka apabila malapetaka atau bencana besar telah datang. Al-Qammah, bencana yang besar, malapetaka yang besar. Ini termasuk pada nama-nama hari kiamat. Berikutnya As-Sakhah. Fa idza ja'at as-sakhah. Pada surat Abasa. Surat Abasa di juz 30. Apabila suara yang mengekakkan, suara yang keras itu datang. Kalau tadi Al-Qammah itu bencana yang besar, atau kubra. Sedangkan As-Sakhah itu adalah suara yang mengekakkan, suara yang sangat keras. Dan banyak ulama yang menerangkan bahwa salah satunya pendapat adalah tiupan sangkakala yang oleh malaikat
Ini terakhir ini harusnya azifah bukan al-azifah tapi al-azifah. Yaitu peristiwa yang sangat dekat. Hari kiamat adalah peristiwa yang sangat dekat ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus. Maka Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada para sahabat, ketika Rasulullah diutus dengan jarak hari kiamat itu seperti dua jari ini, telunjuk dan jari tengah. Karena diutusnya Rasulullah SAW itu salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kalau di zaman Rasulullah yang sekitar 1500 tahun yang lalu dikatakan sudah dekat hari kiamat, apalagi di zaman kita. Nah, kebanyakan nanti ibu-ibu atau bapak menemukan al-qiyamah, al-wasyiyah, al-waqi'ah, al-haqqah dan sebagainya, kebanyakan dimaknai tentang hari kiamat. Kebanyakan mereka kebanyakan yang diterjemahkan di Jepang, terjemahan Quran Jepang itu hari kiamat. Jadi yang kami tulis adalah maknanya perkata pada al-qiyamah, al-wasyiyah, al-waqi'ah dan sebagainya. Ini nama-nama dan lain banyak sekali, bukan cuma ini aja ada beberapa nama lainnya yang maknanya tentang hari kiamat. Berikutnya yaitu dahsyatnya hari ketukan keras al-qari'ah. Karena makna al-qari'ah sendiri adalah ketukan yang keras yang membuat hati itu merasa takut. Di antara namanya yang lain adalah kalimat yang mengetuk dan menakutkan hati manusia. Setiap orang yang mendengar pada saat itu merasa takut hatinya. Membuat rasa takut itu muncul ketika manusia mendengar. Mendengar salah satu maknanya adalah benturan. Suara yang keras ditimbulkan karena benturan suatu benda. Karena orang yang menghadiri hari kiamat semuanya pasti ketakutan dengan ketakutan yang sangat dahsyat. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang kengeriannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawunaha tadhhabu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi adab Allah itu sangat keras. Ini permisalan, perumpamaan sangat besarnya peristiwa tersebut, sampai seorang ibu yang menyusui sampai melalaikan anaknya. Seorang ibu yang hamil sampai keguguran melihat peristiwa itu. Dan perumpamaan sangat dahsyatnya hari kiamat. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hari kiamat. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari kiamat sangkakala ditiup, sangkakala yang kedua kali. Dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Orang-orang yang ketika itu ditiupkan sangkakala kedua. Ini nanti kita terangkan karena para ulama berbeda antara 3 kali atau 2 kali peniupan. Ada yang mengatakan 3 kali. Yang pertama adalah peringatan, tiupan yang pertama yang mengagetkan banyak orang yang mendengarkan. Yang kedua, tiupan yang menghancurkan, semua yang mendengar akan musnah, mati. Yang ketiga baru tiupan dibangkitkan. Dibangkitkan. Nah, kalaupun yang berapa maka
tiupan yang pertama adalah menghancurkan, yang kedua adalah membangkitkan. Maka ketika orang-orang dibangkitkan dengan tiupan kedua ini, ya, mereka akan berkumpul, ya, orang-orang yang berdosa dengan wajah yang biru, orang mereka memikirkan dirinya masing-masing, keadaan mereka masing-masing. Karena pada saat itu benar-benar keadaannya sangat dahsyat begitu, ya, sampai membuat orang tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, kita masuk ke ayat yang pertama, Al-Qari'ah. Nah, ini kita kupas dulu nih, Al-Qari'ah dengan huruf Ain, bukan dengan huruf Hamzah, bukan Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah pakai Ain. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendapatkan sebuah video nih, ada salah satu ustaz. Wallah alam ya, kenapa beliau bisa menerjemahkan Al-Qari'ah dengan pembaca. Ini ustaznya juga terkenal begitu ya, dan banyak yang mendengar. Tapi ternyata ketika dicek banyak apa yang disampaikan itu bertentangan dengan syariat. Nih, salah satunya ini nih, padahal jelas-jelas di Quran terjemahan Depak pun sudah menerjemahkan dengan hari kiamat. Tapi beliau sampai mengherankan kenapa kok diartikan dengan hari kiamat. Padahal di situ baca Al-Qari'ah. Beliau kesalahannya adalah ainnya menjadi hamzah. Ya, kalau qari'un, ya, itu kan artinya pembaca laki-laki. Kalau qari'atun atau qari'ah itu pembaca perempuan. Nah, maka ustadznya ini menerjemahkannya Al-Qari'ah dengan pembaca. Maka beliau mengatakan Al-Qari'ah, pembaca. Mal Qari'ah, apa itu pembaca? Begitu terjemah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Siapa yang mengetahui tentang pembaca? Begitu. Jadi penerjemahnya sangat-sangat keliru. Yang dimaksud pembaca adalah pembaca mengetahui, membaca tentang amal perbuatan, catatan amal perbuatan. Nah, ini kesalahan gitu. Satu huruf yang kita ubah menjadi berubah maknanya. Oke. Ini salah satu contoh. Ketika kita pembacaannya kurang tepat, harusnya Al-Qari'ah, dari kata qara'a yaqra'u dengan ain. Ya, satunya Al-Qari'ah. Al-Qari'ah pakai hamzah. Qari' atau pembaca, qara'a yaqra'u. Ya, berbeda. Yang dengan ain atau dengan hamzah itu berbeda makna. Walaupun di sini kalimatnya artinya yang kami ambil dari terjemahan Depak yaitu hari kiamat. Tapi secara bahasa Al-Qari'ah maknanya adalah suara yang sangat keras yang ditimbulkan oleh benturan yang sangat keras. Benturan benda dengan benda sampai suaranya itu menggelegar begitu dahsyat sampai membuat orang yang mendengarkannya itu ketakutan hatinya, terketuk hatinya dengan rasa takut. Allah mengawali ayat pertama dengan suatu kata tanpa ada tambahan lain. Ya, karena di sini cuma satu kata Al-Qari'ah, hari kiamat. Ya, menunjukkan ada suatu peristiwa yang sangat besar, sangat dahsyat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa hari kiamat itu sudah dekat dan sungguh akan terjadi hari kiamat itu. Ya. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala dengannya mengulang, nanti kita akan dapati di ayat pertama, 2 dan 3 banyak pengulangannya begitu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin setiap orang yang membaca dan mendengar itu muncul kepenasarannya untuk mengkaji, untuk mengetahui apa itu hari kiamat. Berikutnya ayat yang kedua, mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Ini Allah Subhanahu wa taala menanyakan, apakah hari kiamat itu? Walaupun kita tidak tahu jawab. Untuk memancing penasaran kita, Allah kembali menyebutkan kata yang sama sebagai bentuk penguatan. Ini adalah pernyataan dengan tujuan pengakuan terhadap perkara hari kiamat. Allah ingin menekankan dan menjelaskan bahwasanya hari itu adalah hari yang sangat dahsyat. Ya. Para ulama berbeda pendapat suara yang sangat keras yang dimaksud Al-Qari'ah itu. Ya.
Suara yang sangat keras itu yang membuat setiap orang mendengar menjadi takut. Yang pertama adalah tiupan sangkakala. Di ayat ini disebutkan, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Yang pendapat pertama adalah suara dari tiupan sangkakala. Tiupan malaikat Israfil. Nah, pertanyaan ketika malaikat Israfil ini meniupkan, entah di tiupan yang kedua atau tiupan yang pertama, ketika ditiupkan banyak makhluk yang meninggal, kira-kira yang meniup trompet meninggal apa? Mati apa? Tidak, Pak? Atau masih hidup? Langsung langsung niup yang kedua. Langsung pertanyaannya, malaikat yang mencabut nyawa setiap makhluk masih hidup atau mati, Pak? Ini juga dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang terakhir meninggal, yang terakhir dicabut nyawanya adalah malaikat Israfil. Ada yang menyebutkan malaikat Jibril, ada yang menyebutkan malaikat maut. Karena malaikat maut yang mencabut semua makhluk kan begitu. Langsung terakhirnya bagaimana? Ya Allah yang terakhir yang mematikan. Yang kedua yaitu suara benturan yang sangat dahsyat yang ditimbulkan dari benturan bumi dengan benda langit. Nah, ini cuma ilustrasi gambar yang kami tampilkan di sini. Kalau kelihatan kabelnya ketinggalan nih, Pak, jadi belum nggak kelihatan. Ketinggalan. Di sini ilustrasi karena memang nanti ketika hari kiamat itu tidak mungkin tidak terjadi namanya benturan antara planet dengan planet, antara asteroid atau bintang-bintang dengan bumi dan sebagainya. Dan itu memunculkan suara yang sangat keras sekali, dan suara yang tidak pernah kita dengar. Sampai bisa jadi orang yang pernah merasakan ketakutan karena suatu hal, karena suara itu bisa merubah warna rambut yang hitam jadi putih. Kalau pernah kita lihat ada seorang anak muda yang dari, saya lupa di daerah mana, yang dia memang ketika itu kecelakaan langsung dikuburkan pada tempat yang sebenarnya tidak dipesan oleh keluarganya. Keluarganya tahu ternyata anaknya itu dimakamkan di tempat yang bukan tempatnya yang disediakan oleh keluarga. Maka dari pihak keluarga ingin memindahkan ke tempat yang seharusnya ditempati begitu. Ketika diangkat ternyata bentuk dari anaknya sudah berubah. Yang awalnya anak muda, rambutnya hitam dan sebagainya, ketika diangkat rambutnya jadi putih. Pernah lihat ini? Udah lama sejak saya SD. Jadi ketika diangkat, warna rambutnya putih, kulitnya pucat, dan ada bekas pukulan di bagian pelipis. Dan para yang melihat punya asumsi, punya pendapat bahwa itu bekas pukulan dari malaikat mungkar nakir gitu kalau bahasa kita ini. Nah itu membuat jadi putih. Pernah juga terjadi ketika di Rusia, ketika ada penelitian pengeboran untuk mendengar gesekan lempengan bumi kalau nggak salah. Nah itu kan ketika sudah sampai penelitian yang sampai dasar bumi, hampir titik bumi, karena hampir titik bumi ini dan dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka pemerintah meminta untuk stop. Tapi ketika rekaman itu ditaruh ke paling bawah, dihentikan, langsung dicabut, ternyata ketika didengarkan ada suara yang aneh. Ini juga udah masyhur Ada kayak suara-suara suara-suara teriakan orang disiksa. Sampai di beberapa teriakan itu ada selipan suara Allahu Akbar Allah Akbar.
Ini pertama kali orang yang mendengarkan, karena yang kita dengar sekarang kalau di YouTube juga ada, itu sudah beberapa kali kopian. Jadi suaranya sudah agak berbeda dengan yang awal. Yang awal itu sampai memutih, ini juga rambutnya. Karena saking takutnya, karena baru pertama kali mendengar itu. Gitu. Dan banyak kisah yang menunjukkan hal itu. Gitu, ya. Saking takutnya bisa merubah. Rambutnya jadi putih, yang awal hitam jadi putih. Ya. Bagaimana dengan keadaan ketika di hari kiamat? Ya. Suara yang sangat keras membuat orang itu sampai ke ketakutan dalam hati. Ya. Berikutnya, wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Ya. Allah kembali mengulanginya dan kembali menekankan bahwasannya hari itu benar-benar dahsyat. Ya. Metode pengulangan seperti ini dapat dijumpai dalam ayat yang lain. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin." Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini pengulangan, ya, agar orang itu semakin penasaran, pengen tahu kira-kira Allah ini ingin membahas apa. Ya. Nah, dan kita sampai sekarang tidak tahu nih bagaimana hari kiamat itu, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, man syarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yal 'aini falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat. Dan apabila kalian ingin mengetahui tentang hari kiamat, ini kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin melihat, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, dengan mata kepala sendiri, begitu istilahnya, merasakan bagaimana hari kiamat itu, maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Berikutnya wa idza as-samaa'u fatarat, surat Al-Infitar. Yang ketiga wa idza as-samaa'u syaqqat, surat Al-Insyiqaq. Monggo silakan dibaca terjemahnya pada surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq. Tiga surat ini membahas bagaimana kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Banyak nih macam-macam di sana, menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian-bagian dunia yang kita anggap itu mustahil untuk terbangkan, Allah terbangkan. Yang hal-hal yang kadang kita nggak nalar dalam pikiran kita, Allah mudahkan untuk diombang-ambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan apa yang kita anggap tidak mungkin, Allah bisa mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dari awal Allah Subhanahu wa taala berfirman al-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Berkenaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ternyata memang ada hari kiamat begitu. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ayat yang berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Seperti laron, farash, seperti laron. Manusia pada hari itu keluar dari kuburan mereka dalam keadaan bingung, ketakutan, menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Mereka bingung bagaimana saat kita melihat laron di malam hari yang berterbangan bertumpuk-tumpuk, tidak tentu arahnya. Bahkan ketika ada api, mereka laron tersebut segera berebut untuk berjatuhan menuju api yang membakar mereka. Ini semua karena kebingungan dan tidak paham. Walaupun sebenarnya al-farash itu bukan laron sebenarnya. Ini maknanya itu al-farash ini sebenarnya hewan yang ketika mendapati api atau cahaya dia itu selalu mendekati. Tapi memang yang mudah kita gambarkan itu laron begitu.
Karena laron itu kalau ada cahaya langsung begitu ya kita dapati. Dan para ulama lebih condong ke makna itu begitu. Karena memang manusia itu hampir sama sifatnya dengan laron yang kita bisa ambil. Karena apa? Laron itu pertama lemah. Karena laron itu ketika muncul ke permukaan tidak bertahan lama. Kadang besoknya sudah nggak ada. Kadang kita dapat sudah mati begitu. Sifatnya lemah. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan. Jadi itu tiupan yang kedua atau pendapat yang lain tiupan yang ketiga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan ketiga kalinya. Jadi ketika kita awalnya kan meninggal dari zaman Nabi Adam meninggal sampai akhir manusia begitu maka di tiupan pertama atau tiupan kedua semua makhluk dimusnahkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tiupan kedua Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semuanya. Dalam pembangkitan yang pertama itu mereka seperti larang, bingung mau kemana. Gitu Karena ketika itu mereka mendapati tempat yang berbeda. Karena nantinya kita akan mendapati bumi yang awalnya kita tahu bulat itu menjadi datar. Nanti juga dibahas insyaallah di sini. Nah, maka kira-kira demikian kondisi manusia tatkala dibangkitkan. Allah juga memisalkan dengan bentuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang berterbang. Nah, ibu bapak sekalian, kira-kira yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kal-farash seperti kal-farash seperti laron begitu seperti laron. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Qamar menyebutkan seperti belalang jarod. Yang benar mana, Pak? Manusia itu seperti laron apa seperti jarod? Jarod. Seperti belalang maksudnya. Dua-duanya benar ya, Pak? Dua-duanya benar. Maksudnya apa di sini? Ketika manusia itu ditiupkan tiupan yang kedua dan ketiga, dia seperti laron yang berterbangan gak jelas arahnya mau kemana. Tapi ketika Allah belum hadir misalnya gitu, masih menanti Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah hadir begitu, maka mereka seperti belalang. Karena belalang itu kalau terbang tidak seperti laron dia kalau lurus begitu. Kalau mereka bergerombol ya mereka akan berarah satu arah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala hadir untuk melakukan persidangan, maka manusia yang awalnya berterbangan gak jelas terbangan, kocar-kacir gak jelas terbang kocar-kacir gak jelas begitu, maka mereka akan berjalan berjalan dengan satu arah seperti belalang gitu. Maka dua-duanya sama Jadi awalnya Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh manusia yang ada. Berikutnya Allah memanggil, ditiupkan semuanya makhluk manusia, jin dan lainnya dibangkitkan pada satu tempat, dikumpulkan di padang mahsyar. Maka semua manusia akan diadili semuanya. Berikutnya tinggal dikit ya. Wa taqulul jibalu kan'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Seperti gunung-gunung dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bahasa Arab Maksud bulu-bulu di sini para ulama mensifati seperti kain wol. Bulu atau kain yang ketika dihentakkan langsung terbang, kena angin langsung terbang. Membahasakan bahwa gunung yang kita anggap sangat kokoh sama Allah mudah untuk diterbangkan. Kalau gunung yang kita anggap kokoh sampai terbang, pastinya dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam. Jadi sampai gunung yang kita anggap kokoh, ya, sama Allah mudah untuk diterbangkan.
Gunung-gunung yang ada di dunia ini akan mengalami beberapa kejadian, ada beberapa tahapan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut gunung-gunung tersebut, kemudian menerbangkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sun'allahi alladzi atqana kulla syai', innahu khabirun bima taf'alun." Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa gunung-gunung yang kau kira tetap di tempatnya karena kita kira itu kokoh, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk diterbangkan. Ya, saking dahsyatnya peristiwa tersebut. Ya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wasiyratul jibalu fakanat saraba." Dan gunung-gunung pun dijadikan sehingga menjadi fata morgana. Seakan-akan nggak mungkin kita melihat gunung yang terbang tersebut, kayak nggak mungkin, kayak fata morgana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung-gunung tersebut dan membenturkannya dengan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah." Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Gunung-gunung yang kita lihat besar itu Allah benturkan dengan bumi dengan satu kali benturan, hancur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Walaupun memang ibu-ibu dan bapak sekalian, disebutkan dalam hadis sebenarnya orang yang nantinya akan merasakan hari kiamat tidak semua orang yang merasakan hari kiamat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan dunia ini kiamat, maka Allah akan mengirimkan angin yang lembut, dan setiap orang yang masih ada iman dalam hatinya, walaupun iman itu sebiji zarah, iman yang kecil begitu, maka ketika terkena angin tersebut, maka nyawanya akan terambil. Maka yang merasakan hari kiamat itu seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Maka riwayat yang pernah saya baca, orang yang paling buruk pada saat itu adalah, kalau bahasa yang saya baca adalah orang seperti ayam. Mereka melakukan zina di depan orang tanpa malu. Jadi kalau ayam jantan ketemu betina melakukan itu kan di depan orang, kan di depan yang lain begitu, tanpa malu. Maka orang-orang yang paling jelek, paling buruk di saat itu adalah orang yang seperti itu, tidak punya rasa malu ketika berbuat maksiat. Dan orang yang paling baik pada saat itu adalah orang yang mengingatkan. Di jalan, ketika orang melakukan di jalan-jalan, ada orang yang mengingatkan kalau melakukan jangan di situ, cari tempat lain. Itu paling baik, orang paling baik pada saat itu. Walaupun orangnya juga demikian. Itu sebaik-baik orang pada saat itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan pada ayat yang ke-5 ini, Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung seperti bulu yang berhamburan. Kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.